Pernah nggak kamu tidur 8 jam tapi bangun tetap capek, mata terasa berat, kepala penuh, fokus hilang. Dan anehnya, semakin sering kita lelah, semakin susah juga buat tidur nyenyak. Padahal tidur itu bukan sekadar istirahat. Tidur adalah tombol reset untuk otak, emosi, bahkan masa depan kita. Dan di video ini, kita nggak cuma bahas tips tidur biasa seperti jangan main HP, kita akan bahas kenapa manusia modern kehilangan kualitas tidurnya, bagaimana otak bekerja saat malam hari, dan kebiasaan kecil apa yang diam-diam menghancurkan energi kita setiap hari. Karena bisa jadi masalahnya bukan kamu kurang tidur, tapi kualitas tidurmu yang diam-diam rusak. Bayangin dua orang. Orang pertama tidur cuma 5 jam, tapi bangun dengan semangat, fokus, dan energinya stabil. Sedangkan orang kedua tidur 9 jam tapi tetap lelah, gampang emosi, dan sulit konsentrasi. Kenapa bisa begitu? Karena tidur bukan cuma soal durasi, tapi soal kualitas. Tubuh manusia sebenarnya punya sistem luar biasa. Saat kita tidur, otak membersihkan sampah, hormon diperbaiki, memori diperkuat, bahkan sel tubuh mulai regenerasi. Tapi masalahnya, dunia modern melawan sistem itu. Lampu menyala sampai tengah malam, notifikasi nggak berhenti, video pendek terus memancing dopamin, dan otak kita nggak pernah benar-benar tenang. Kita hidup di zaman di mana tubuh lelah, tapi pikiran tetap terjaga. Dan perlahan, banyak orang mulai menganggap capek sebagai hal normal. Padahal, mungkin tubuh mereka cuma sedang meminta satu hal, tolong, izinkan aku beristirahat dengan benar. Banyak orang mengorbankan tidur demi produktivitas, begadang untuk kerja, main game sampai pagi, scroll media sosial tanpa sadar waktu berjalan. Tapi ironisnya saat tidur rusak, produktivitas juga ikut rusak, karena tidur memengaruhi hampir semuanya. Fokus, mood, ingatan, kesehatan, bahkan cara kita mengambil keputusan. Pernah nggak kamu merasa lebih sensitif saat kurang tidur? Belajar jadi susah masuk, hal kecil jadi bikin marah, dan motivasi terasa hilang. Itu bukan malas, itu biologis. Saat kurang tidur, bagian otak yang mengatur emosi menjadi lebih aktif. Sementara bagian yang mengontrol logika justru melemah. Makanya, orang yang kurang tidur cenderung lebih impulsif, lebih mudah stres, dan lebih sulit berpikir jernih. Bahkan beberapa penelitian menunjukkan, kurang tidur terus-menerus bisa menurunkan performa otak hampir seperti orang mabuk. Dan yang lebih menyeramkan, kurang tidur kronis berkaitan dengan obesitas, gangguan jantung, kecemasan, bahkan depresi. Sekarang coba jujur, apa hal terakhir yang kamu lihat sebelum tidur? Kemungkinan besar TikTok, YouTube Shorts, chat, atau mungkin cuma sebentar scroll media sosial taunya sudah jam 1 malam. Masalahnya bukan cuma waktu yang terbuang, tapi cahaya dari layar memberi sinyal palsu ke otak bahwa sekarang masih siang. Tubuh manusia punya hormon bernama melatonin. Hormon ini membantu kita merasa ngantuk, dan melatonin bekerja berdasarkan cahaya. Saat malam gelap, melatonin naik, tubuh siap tidur. Tapi saat wajah kita terus terkena cahaya layar, otak bingung. Akibatnya, ngantuk tertunda, tidur jadi dangkal, dan kualitas istirahat menurun. Belum lagi konten cepat di internet melatih otak terus mencari stimulasi. Otak jadi aktif terus, sulit tenang, sulit diam. Kita terbiasa menerima hiburan setiap detik, sampai akhirnya keheningan terasa membosankan. Padahal tidur yang berkualitas membutuhkan satu hal penting, ketenteraman. Dan mungkin itu alasan kenapa banyak orang merasa lelah, meski tubuhnya sudah rebahan berjam-jam, karena tubuh memang diam, tapi pikiran tidak pernah berhenti berlari. Sekarang pertanyaannya, kalau tidur begitu penting, bagaimana cara memperbaikinya? Bukan secara instan, tapi benar-benar membangun tidur yang berkualitas. Dan jawabannya seringkali datang dari kebiasaan kecil. Tidur dan bangun di jam yang sama. Tubuh manusia suka pola. Kalau hari ini tidur jam 9, besok jam 2 pagi, lalu lusa jam 11 malam, tubuh jadi bingung. Cobalah punya jam tidur yang konsisten, bahkan di akhir pekan. Karena kualitas tidur bukan dibangun dalam satu malam, tapi dari ritme yang terus diulang. Kurangi cahaya layar sebelum tidur. Nggak harus langsung ekstrem. Mulai saja dari 30 menit tanpa layar sebelum tidur. Matikan notifikasi, taruh HP agak jauh, dan beri kesempatan otak untuk pelan-pelan tenang. Sebagai gantinya, kamu bisa membaca buku ringan, mendengar musik tenang, atau sekadar berpikir tanpa distraksi. Awalnya mungkin terasa aneh, karena otak kita sudah terlalu terbiasa ramai. Tapi lama-lama, kamu akan sadar bahwa ketenangan itu sebenarnya nyaman. Jangan minum kafein terlalu malam. Banyak orang minum kopi sore atau malam.
lalu heran kenapa sulit tidur. Padahal efek kafein bisa bertahan berjam-jam di tubuh. Dan kadang kita memang bisa tidur setelah minum kopi, tapi kualitas tidurnya menurun tanpa sadar. Tidur jadi lebih ringan, lebih sering terbangun, dan bangun terasa tidak segar. Buat kamar terasa seperti tempat istirahat. Otak manusia suka asosiasi. Kalau di kasur kita sering kerja, main game, makan, atau scroll tanpa henti, otak tidak lagi menganggap tempat tidur sebagai tempat untuk tidur. Coba buat suasana kamar lebih tenang, lampu redup, suhu nyaman, dan minim distraksi. Kadang perubahan kecil memberi efek besar. Tenangkan pikiran sebelum tidur. Ini yang sering diremehkan. Banyak orang membawa seluruh beban hidupnya ke atas kasur. Overthinking tentang masa depan, penyesalan masa lalu, tekanan sekolah, pekerjaan, atau kehidupan. Tubuh memang berbaring, tapi pikiran masih bertarung. Coba biasakan menulis isi pikiran, membuat to-do list besok, atau sekadar menarik napas perlahan. Karena tidur berkualitas bukan cuma soal tubuh yang rileks, tapi juga pikiran yang merasa aman. Kadang kita terlalu keras pada diri sendiri, merasa harus terus produktif, terus bergerak, terus mengejar sesuatu, sampai lupa. Manusia juga butuh berhenti. Tidur bukan tanda kemalasan. Tidur adalah kebutuhan dasar manusia. Dan menariknya, beberapa ide terbaik, keputusan terbaik, bahkan perasaan paling tenang, sering muncul setelah kita benar-benar beristirahat. Karena saat pikiran lelah, dunia terasa lebih berat dari sebenarnya. Mungkin itu sebabnya kadang hidup terasa lebih baik setelah tidur yang cukup. Jadi malam ini, sebelum kamu tidur, coba tanyakan satu hal ke diri sendiri. Apakah aku benar-benar memberi tubuhku waktu untuk pulih? Karena kesehatan bukan cuma tentang olahraga atau makanan. Kadang, perubahan terbesar dimulai dari tidur yang lebih baik. Dan mungkin, di dunia yang selalu ramai ini, istirahat adalah bentuk self-improvement yang paling diremehkan. Kalau kamu suka video seperti ini, jangan lupa subscribe. Dan tulis di komentar, kebiasaan apa yang paling sering bikin tidurmu berantakan. Sampai jumpa di video berikutnya.